Jadi teman-teman, tadi setelah ke Kawah Sikidang kita akan membahas tentang itu Candi Arjuna. Itu nanti kita ada beberapa candi yang akan kita bahas sama Mr. Hari sama Miss Christine kalau nggak salah. Jadi nanti tonton sampai habis, selesaikan video ini. Jadi biar kalian tahu gitu ya apa sejarahnya candi-candi yang ada di Dieng, terutama di kompleks Candi Arjuna ini. Tadi kita masuk memakai tiket yang kita beli dari Sikidang. Jadi tiketnya terusan gitu. Jadi tiket di sana bisa dipakai juga di sini. Jadi 15.000 itu buat 2 objek wisata. Itu sangat affordable banget dan bagus-bagus banget ya. Oke. Kita akan mulai langsung membahas tentang si apa namanya? Candi Arjuna. Oke ya, hari ini ketemu sama Mr. Hari lagi dan sangat spesial karena di sini sangat luar biasa. Ini salah satu bentuk kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Tapi karena ini wisata di Dieng, memang lagi masa-masa penanganan dan pencegahan COVID, beberapa tempat itu harus menerapkan disiplin pemakaian masker dan pemakaian alat-alat medis yang lainnya. Jadi Mister akan pakai masker ini ya. Walaupun nanti suaranya nggak jelas, kalian bisa memperhatikan Mister dengan baik. Oke, ini kita bisa lihat di lokasi ini ada beberapa candi. Ini namanya adalah kawasan atau komplek Candi Arjuna. Jadi di Dieng ini memang latar belakang sejarahnya itu sangat kuat. Terutama bukti-bukti peninggalan candi. Nah, candi yang ada di sini itu adalah Candi Komplek Arjuna. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masing-masing ada namanya nih. Tapi dari bukti sejarah sangat sedikit sekali ditemukan candi-candi ini dari latar belakang nama candinya apa, kemudian ini corak-coraknya dan sebagainya. Nanti kita akan kupas dari beberapa informasi-informasi yang ada. Sekian, sebentar lagi Mister akan jelaskan satu persatu candi ini. Nanti kita akan tanya dan cari lebih lanjut. Oke ya, pemandangannya sangat bagus sekali nih. Kita kembali lagi, ini di Komplek Arjuna. Kalau secara sejarah, ini salah satu bentuk peninggalan dari corak agama Hindu. Nah, nanti kalian, Mister harap cari ciri-ciri Candi Arjuna ini kenapa disebut bercorak agama Hindu. Oke ya, Mister nanti akan ceritakan sedikit banyak tentang candi-candian sini. Salah satunya ini adalah Candi Arjuna. Ada Miss Christine. Kenapa Miss? Lagi lihat-lihat ini ya? Bingung Mister sama candinya. Ini candi apa Mister? Oh iya. Karena ini ada tulisannya, ini ada Candi Arjuna. Cuman karena tulisannya kurang terlalu jelas, memang Candi Arjuna ini salah satu ikon candi yang ada di daerah Dieng. Nah, candi ini kita bisa lihat ya, letaknya ada di tengah-tengah beberapa perbukitan nih. Sangat istimewa karena lokasinya benar-benar ada di tengah. Nah, uniknya adalah Dieng itu kan terkenal yang namanya negeri para dewa. Nah, sebenarnya candi-candi ini tuh tidak ada yang tahu nama aslinya pada waktu zaman dulu itu apa namanya. Ini masih misterius gitu Ya, Mister. maka beberapa ahli kemudian orang-orang sekitar karena menganggap ini negeri para dewa, beberapa candi yang ada di sini itu akhirnya membuat atau memberikan nama sesuai dengan nama-nama yang ada di pewayangan atau dewa-dewanya. Dewa-dewanya itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Candi Arjuna ini salah satu ikon yang luar biasa. Kita bisa lihat ini ya Miss ya. Candi ini yang ada di sini memang memiliki relatif ukuran yang kecil Oke. dan coraknya sangat khusus. Iya. Nah, ini yang akan jadi tugas anak-anak kita nanti nih Oke. sama kalian ya. Kalian harus analisis Candi Arjuna ini ciri-cirinya kenapa disebut sebagai candi yang beraliran dari agama Hindu. Oke. Jadi candi Arjuna ini candi dari agama Hindu ya Mister? Ya. Dan candi ini semua candi yang ada di sini ya. Sebenarnya di Dieng ini tidak hanya Candi Arjuna, tapi ada banyak. Ada Gatot Kaca, ada Bima. Kemarin kita sudah keliling semua. Cuman kita fokus untuk
untuk menerangkan di Candi Arjuna ini. Seperti itu ya. Candi Arjuna ini dibangun sekitar abad ke-7 dan selesai di pertengahan abad ke-8. Oh iya. Ya. Dan yang sangat spesial di candi ini memang apa itu namanya? Kita lihat ya, kompleknya ini dianggap sebagai komplek yang saling berdekatan. Jaraknya jadi nggak Jaraknya terlalu tidak jauh jauh. gitu ya Nah, Mister. ada tujuannya antara candi ini sama candi ini. Ya, apa itu Mister? Nah, kita harus lihat satu persatu nanti. Oke. Gitu ya. Jadi nanti lanjut Nanti lagi. lanjut. Oke. Oke, kita selesai dulu di candi yang pertama. Nanti kita akan candi yang kedua. Oke, thank you Mister. Nah, ini nih, ini bagus nih. Salah satu candi yang ada di komplek Arjuna. Bentuknya hampir sama. Iya, mirip ya Mister ya. Ya, mirip. Karena memang tujuannya candi di sini tuh tidak jauh beda. Nah, ini salah satu candi yang unik, kita lihat ya. Tahu nggak ini namanya apa? Ya itu saya penasaran juga Mister. Ini kan. Ya, karena ini ada apa namanya? Jelas ya. Ini adalah candi Ponta Dewa. Sama ya, Dewa. Ini memang namanya sama seperti yang Arjuna, masih nama-nama dewa yang ada di bawahnya. Gitu ya. Nah, candi Ponta Dewa ini sangat unik karena tingginya juga terlalu sangat tinggi, tapi untuk fondasi dasarnya pun kita bisa lihat ya, ini ada tinggi-tingginya. Nanti ada sesi tertentu kita akan mengukur tingginya. Oh, Nanti iya. ada ahlinya. Oh, Gitu iya. ya. Penasaran Penasaran saya kan? Mister. Dan untuk fungsi candi ini sebenarnya candi ini itu di dalamnya dulunya ada arca. Oh, Nah. kok sekarang ada arca Nah, juga ya? sekarang arcanya dipindah di museum karena untuk menjaga supaya tidak ada penyalahgunaan dari orang-orang yang bertanggung jawab. Seperti itu ya Mas ya. Jadi candi ini memang dikasih data seperti ini supaya kita tidak bisa masuk. Demi apa? Demi untuk menjaga kelestarian dan keutuhan candi. Oke, biar awet gitu ya Mister. Terus kalau untuk tahun berdiri candi ini kapan ya? Hampir sama karena ini satu komplek yang Arjuna ya. Seperti tadi, jadi abad ke-7 sampai abad ke-8. Jadi memang seperti yang di awal tadi ya, tidak ada bukti sejarah yang secara pasti ditulis yang ada di sini. Nah, makanya peninggalan ini salah satu peninggalan budaya yang sangat beragam di Indonesia. Perlu kita jaga. Jadi tugas kalian nanti harus mempelajari candi ini. Gitu ya. Ya kita coba lihat aja misalnya ini tingginya sangat keren sekali. Oke, oke. Nih, ahlinya nih. Oh, itu ahlinya ya Mister. Ini ahlinya ini ada Mr. Yodi. Nah, Mr. Yodi. Ahli apa, Mr.? Saya Yudi, ahli fisika dan matematika. Lagi apa, Mr.? Kita lagi coba ini ukur ketinggian. Oke, jadi ini kita malah jadi penasaran. Bisa nggak, Mister, kamu mengukur candi ini tingginya berapa dengan teknik-teknik atau materi yang didapatkan di sekolah? Bisa dan saya siap untuk ngajarin semua teman-teman. Udah Gimana lengkap juga caranya? alat-alatnya ya. Udah. Udah ada dua Oke. alatnya. Tapi mohon maaf nih ya, Mister Yodi ini sudah ahlinya. Mister akan pergi ke tempat lain. Mister akan beli karika untuk oleh-oleh kalian. Oke. Ya, Mister sama Miss Kristen pergi dulu. Mau beli oleh-oleh. See you. Oke teman-teman semua. Nah di kesempatan kali ini Mister mau coba nerangin sebuah hal ke kalian. Ini adalah konsep yang dipakai baik di matematika dan juga di fisika. Nah di sini Mister memegang sebuah alat. Namanya adalah kilometer sederhana. Ini Mister buat hanya menggunakan semua barang-barang yang sisa yang ada di lab. Yaitu yang pertama ada busur, ada sedotan, ada tali, dan ada pemberat di sini. Oke. Nah, dengan ini saja kita bisa untuk mengukur ketinggian dari candi tersebut. Nah, caranya adalah kita coba nyari spot dulu teman-teman ya. Nah, pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus mencari jarak dari kita di sini menuju candi ini. Dan di kesempatan kali ini Mister membawa ini, kebetulan membawa apa ini? Meteran. Kita coba ukur jarak kita berdiri di sini sampai ke tadi tersebut.
Oke, kita coba sampai ke titik sini ya. Oke, ini kita ambil ada sekitar 3,6 meter. Berarti di sini ada 3,6 meter. Oke, kita letakkan dulu aja di sini. Berarti kita harus berdiri di sini. Ini adalah spot atau titik di mana kita akan mengukur ketinggian dari candi ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang kita harus menggunakan meteran agar mendapatkan hasil yang sempurna. Tapi dalam kondisi tertentu, misal bisa juga kita menggunakan langkah kaki. Dan kita anggap adalah 2 langkah kaki adalah 1 meter. Tapi itu hanya untuk kondisi tertentu saja. Oke. Yang kedua, kita akan mencoba menggunakan ini kilometer tersebut. Caranya adalah kita coba membidik ujung dari itu dengan kilometer. Teman-teman silakan perhatikan berapa sudut yang terbentuk dari kilometer ini, ya. Ayo, coba. Oke, karena banyak angin di sini kan coba tunggu sampai bebannya agak tenang ya. Sambil kita sudut dengan baik. Oke, berarti sekitar boleh dilihat di sini ada sekitar ini 40 derajat ya. 40 derajat. Oke, kita dapat angkanya semua. Oke. Nah, yang terakhir data yang perlu kita miliki adalah berapa sebenarnya ketinggian kita. Kalau Mister sendiri, tinggi Mister itu adalah sekitar 160 cm. Nah, setelah itu kita akan menggunakan prinsip matematis yang pasti akan seperti data adalah prinsip Pythagoras yang semenjak dulu kalian sudah pernah pelajari. Nah, di sini kita akan menggunakan prinsip Pythagoras yang teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Nah, yang perlu kita miliki adalah karena Pythagoras ada sin, cos, dan tan, tapi kita cukup menggunakan prinsip tan cara untuk mencari tan alfa atau tan theta. Yang kita perlu tahu adalah ketinggian. Ketinggian dari mana? Ketinggian dari kita ini meneropong ini, yaitu dari segini arah mata kita atau ketinggian Mister sekitar 160 cm. Yang kedua adalah jarak dari Mister menuju ke benda ini sekitar 3,6 meter. Nah, untuk mencari tan theta itu adalah tinggi ya dari sini ke sana ujung dibagi dengan jarak dari Mister ke candi. Kemudian kita olah ya sehingga mendapatkan tingginya adalah tan theta yang ada berapa tadi 40 derajat dikali dengan jarak dari saya menuju ke candi. Oke. Setelah kita dapat ketinggiannya, kita akan tambahkan ketinggian dari titik sini ke atas ditambah dengan ketinggian dari Mister sendiri adalah 160 derajat. Nah, 160 cm. Nah, tentunya akan berbeda-beda tergantung dengan siapa yang lakukan percobaan ini. Tergantung tinggi kalian masing-masing. Oke, sampai sini Mister harap kalian sudah bisa mengerti. Nah, silahkan coba tebak berapa ketinggian dari candi ini sesuai dengan arahan yang Mister berikan. Oke, mengerti semuanya? Jelas buat kalian semua.